Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas cara menciptakan masa depan yang Anda inginkan. Yuk, dengarkan sampai habis. Dr. Joe Dispenza menyatakan bahwa untuk menciptakan masa depan baru, seseorang harus mengatasi kebiasaan masa lalu yang mengikat pikiran dan tubuh. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada masa depan yang diinginkan dan merasakan emosi positif yang terkait, seseorang dapat secara literal mengubah otak, tubuh, dan realitas mereka. Ini adalah proses yang memerlukan kesadaran, disiplin, dan latihan berulang, tetapi dapat menghasilkan transformasi yang luar biasa. Esensi perubahan. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir dan emosi masa lalu, yang menghambat penciptaan masa depan baru. Dengan melatih pikiran dan tubuh untuk merasakan emosi masa depan yang diinginkan, seseorang dapat secara neurologis dan biologis mempersiapkan diri untuk pengalaman tersebut. Peran emosi dan meditasi. Meditasi digunakan untuk membuka hati dan meningkatkan koherensi antara otak dan jantung. Rasa syukur yang mendalam diidentifikasi sebagai tanda emosional bahwa keinginan telah tercapai, bahkan sebelum terjadi secara fisik. Ilmu dan spiritualitas. Dispenza menggabungkan prinsip kuantum, neurofisiologi, dan epigenetika untuk menjelaskan perubahan genetik dan biologis yang terjadi selama proses transformasi. Pengalaman yang mendalam dan penyembuhan dapat diukur secara ilmiah melalui perubahan energi dan struktur otak. Mengatasi rintangan internal. Proses perubahan seringkali memerlukan pelepasan emosi negatif, seperti rasa bersalah atau takut, yang tertanam dari masa lalu. Menjadi sadar akan kebiasaan yang tidak produktif dan menggantinya dengan pola baru adalah inti dari transformasi. Menciptakan masa depan. Pemikiran dan perasaan memancarkan energi ke lapangan kuantum yang memengaruhi realitas fisik. Fokus pada momen kini adalah kunci untuk keluar dari pola kebiasaan lama dan menciptakan peluang baru. Kisah transformasi. Banyak bukti kesaksian dari individu yang mengalami pemulihan kesehatan dan pencapaian luar biasa setelah menerapkan metode ini. Kesaksian ini memperkuat keyakinan pada kekuatan diri untuk menciptakan perubahan. Dr. Joe Dispenza adalah seorang penulis, pembicara, dan peneliti yang dikenal secara internasional karena pendekatan inovatifnya dalam memahami hubungan antara pikiran, tubuh, dan kesadaran. Ia berfokus pada bagaimana orang dapat mengubah hidup mereka melalui perubahan pola pikir, emosi, dan kebiasaan menggunakan prinsip-prinsip sains modern. Berikut adalah biografi, prestasi, dan karya utamanya. Latar belakang, Dr. Joe Dispenza memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life University di Atlanta, Georgia. Ia memiliki pelatihan luas dalam ilmu saraf, neuroplastisitas, epigenetika, dan fisika kuantum. Peristiwa transformasional. Pada usia muda, ia mengalami kecelakaan serius selama triathlon. Dokter menyarankan operasi kompleks pada tulang belakangnya, tetapi Dr. Joe memilih untuk sembuh secara alami melalui meditasi dan visualisasi. Dalam waktu 9 bulan, ia kembali berjalan tanpa operasi, yang menjadi awal dari perjalanannya mendalami penyembuhan holistik. Dr. Joe Dispenza menginspirasi jutaan orang dengan pendekatannya yang menggabungkan ilmu pengetahuan, meditasi, dan spiritualitas untuk membantu individu memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Esensi perubahan menurut Dr. Joe Dispenza merupakan inti dari pendekatan transformasi yang menggabungkan ilmu saraf, psikologi, dan spiritualitas untuk membantu individu menciptakan kehidupan baru. Berikut penjelasan lebih rinci. Terjebak dalam pola pikir dan emosi masa lalu. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran, emosi, dan kebiasaan mereka terikat pada pengalaman masa lalu. Hal ini menghambat mereka untuk menciptakan masa depan yang berbeda karena pikiran berulang. Sebagian besar pemikiran harian seseorang adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Pikiran ini didasarkan pada pengalaman masa lalu yang telah terprogram dalam otak. Emosi yang tertanam, emosi seperti rasa bersalah, marah, takut, atau penyesalan menjadi pola yang terus dimainkan oleh tubuh. Tubuh menjadi terbiasa dengan sensasi tersebut, sehingga individu merasa sulit untuk melepaskannya. Hubungan pikiran dan tubuh. Dr. Dispenza menjelaskan bahwa tubuh menjadi pikiran bawah sadar. Artinya, emosi negatif dari masa lalu menciptakan kondisi biologis dan neurologis yang membuat seseorang merasa seolah-olah mereka terus hidup di masa lalu. Contoh,
ketika seseorang terus mengingat trauma atau kegagalan, mereka secara tidak sadar mengaktifkan kembali jaringan saraf dan pola kimia dalam tubuh yang memperkuat emosi negatif tersebut. Melatih pikiran dan tubuh untuk menciptakan masa depan. Dr. Dispenza menekankan pentingnya keluar dari pola lama dan melatih pikiran serta tubuh untuk merasakan emosi positif yang berhubungan dengan masa depan yang diinginkan. Ini melibatkan beberapa prinsip penting. Perubahan neurologis. Neuroplastisitas, otak memiliki kemampuan untuk membentuk koneksi baru antara neuron, neuroplastisitas. Dengan membayangkan masa depan yang diinginkan dan merasakannya seolah-olah sudah terjadi, seseorang dapat mengaktifkan jaringan saraf baru yang mendukung pengalaman tersebut. Latihan berulang, ketika seseorang terus-menerus memvisualisasikan tujuan mereka, jaringan saraf yang mendukung perilaku dan pikiran tersebut menjadi lebih kuat. Ini seperti membangun peta baru di otak. Perubahan biologis. Epigenetika, emosi dan pikiran dapat memengaruhi ekspresi gen. Ketika seseorang merasakan emosi positif seperti rasa syukur atau cinta, mereka memicu produksi hormon dan protein yang mendukung kesehatan serta kesejahteraan. Koherensi jantung dan otak, latihan meditasi untuk menyelaraskan hati dan pikiran menciptakan koherensi biologis, yang memungkinkan tubuh berfungsi lebih optimal. Ini juga memperkuat hubungan antara tubuh dan pikiran. Menghidupkan emosi masa depan. Dr. Dispenza mengajarkan bahwa seseorang harus merasa seolah-olah mereka sudah mencapai tujuan mereka sebelum hal itu terjadi. Rasa syukur adalah emosi kunci, karena secara biologis otak memahami rasa syukur sebagai tanda bahwa keinginan telah tercapai. Ini menciptakan pola hormonal dan energi yang mendukung pengalaman tersebut. Mengatasi perasaan kekurangan, sebaliknya, jika seseorang berfokus pada apa yang mereka tidak miliki, mereka memancarkan energi kekurangan yang menghambat perubahan. Contoh praktik, jika seseorang menginginkan kesuksesan dalam karir, mereka harus memvisualisasikan dan merasakan emosi dari kesuksesan tersebut, seperti kegembiraan, kepercayaan diri, dan rasa syukur, meskipun kenyataan saat ini belum mencerminkan hal itu. Peran emosi dan meditasi adalah aspek kunci dalam pendekatan Dr. Joe Dispenza untuk menciptakan transformasi pribadi dan mencapai potensi penuh manusia. Berikut penjelasan mendetail. Meditasi untuk membuka hati dan meningkatkan koherensi otak jantung. Meditasi adalah alat utama yang digunakan untuk menciptakan keseimbangan emosional dan meningkatkan koneksi antara pikiran dan tubuh. Membuka hati. Apa yang dimaksud membuka hati? Membuka hati berarti mengaktifkan pusat energi di dada, heart center, sehingga menghasilkan perasaan cinta, syukur, atau kebahagiaan yang mendalam. Emosi ini seringkali tertutup oleh trauma, stres, atau pola pikir negatif. Dalam meditasi, seseorang diarahkan untuk melepaskan emosi negatif seperti rasa takut atau marah dan menggantikannya dengan perasaan positif. Manfaat membuka hati. Membuka hati membantu mengubah pola energi dalam tubuh. Ini menciptakan gelombang elektromagnetik yang lebih kuat, yang dapat diukur hingga beberapa meter dari tubuh, memperkuat pengaruh emosi pada tubuh dan lingkungan. Koherensi otak jantung. Apa itu koherensi? Koherensi adalah kondisi di mana otak dan jantung bekerja secara harmonis, menghasilkan keadaan tubuh dan pikiran yang optimal. Gelombang otak yang teratur koheren, terjadi bersamaan dengan detak jantung yang stabil dan terkoordinasi. Bagaimana mencapainya? Fokus pada napas dan hati. Dalam meditasi, seseorang diarahkan untuk bernapas perlahan sambil memusatkan perhatian pada area jantung. Visualisasi dan perasaan, seseorang membayangkan hal-hal yang membuat mereka merasa bersyukur, cinta, atau damai. Ini membantu otak dan hati mencapai koherensi. Manfaat koherensi, mengurangi stres dan meningkatkan fungsi sistem imun. Meningkatkan fokus, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Membantu tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta dan memperkuat hubungan emosional. Rasa syukur sebagai tanda keinginan telah tercapai. Rasa syukur adalah emosi yang menjadi inti dari metode Dr. Dispenza untuk menciptakan perubahan yang mendalam. Rasa syukur sebagai kunci transformasi. Mengapa rasa syukur penting? Ketika seseorang merasa bersyukur, mereka memberi sinyal kepada otak bahwa keinginan mereka telah tercapai, meskipun secara fisik belum terjadi. Ini menggeser pikiran dan tubuh dari emosi kekurangan, seperti khawatir, cemas, atau frustrasi, ke emosi kelimpahan abundans.
Dampak pada tubuh. Rasa syukur memicu pelepasan hormon-hormon seperti dopamin dan serotonin, yang menciptakan perasaan bahagia dan puas. Hal ini membantu tubuh memasuki keadaan relaksasi, yang mempercepat proses penyembuhan dan generasi. Proses rasa syukur dalam meditasi. Membayangkan masa depan yang diinginkan. Seseorang diarahkan untuk membayangkan situasi atau pencapaian yang mereka inginkan, seperti kesuksesan, kesehatan, atau hubungan yang harmonis. Visualisasi ini harus dilakukan dengan detail, melibatkan semua indera seolah-olah sudah terjadi. Mengalami emosi positif. Selama visualisasi, seseorang diinstruksikan untuk merasakan emosi syukur, cinta, atau kebahagiaan yang terkait dengan pengalaman tersebut. Perasaan ini harus diperdalam hingga tubuh benar-benar percaya bahwa masa depan tersebut telah menjadi kenyataan. Menghilangkan perasaan kekurangan. Dengan merasakan rasa syukur yang mendalam, tubuh berhenti mencari atau menunggu pencapaian tersebut secara eksternal. Individu berhenti merasa kurang atau tidak cukup, karena tubuh sudah diprogram untuk percaya bahwa mereka telah memiliki apa yang diinginkan. Rasa syukur dan proyeksi energi. Hubungan dengan lapangan kuantum. Pikiran menciptakan gelombang energi elektrik, sementara emosi memancarkan gelombang magnetik. Kombinasi keduanya memancarkan informasi ke lapangan energi kuantum, yang menciptakan resonansi antara tubuh seseorang dan realitas yang diinginkan. Contoh praktik, jika seseorang ingin sembuh dari penyakit, mereka harus merasa bersyukur seolah-olah sudah sembuh. Emosi ini memberi sinyal kepada tubuh untuk memproduksi protein dan hormon yang mendukung penyembuhan. Meditasi adalah alat penting untuk membuka hati dan menciptakan koherensi antara otak dan jantung. Dengan merasakan rasa syukur yang mendalam selama meditasi, seseorang tidak hanya mengubah kondisi internal tubuhnya tetapi juga memengaruhi energi eksternal yang mereka pancarkan. Rasa syukur menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai masa depan yang diinginkan, bahkan sebelum hal itu terjadi secara fisik, yang mempercepat manifestasi perubahan dalam hidup. Ilmu dan spiritualitas dalam pendekatan Dr. Joe Dispenza adalah inti dari ajarannya yang menjembatani sains modern dengan praktik spiritual untuk menciptakan transformasi pribadi. Berikut adalah penjelasan mendalam dari kedua poin utama. Penggabungan prinsip kuantum, neurofisiologi, dan epigenetika. Dr. Joe Dispenza menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan bagaimana pikiran, emosi, dan energi dapat mengubah tubuh dan kehidupan seseorang. Prinsip kuantum. Dasar fisika kuantum. Dalam fisika kuantum, realitas tidak hanya terdiri dari materi, tetapi juga energi. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia, memancarkan energi yang berinteraksi dengan lingkungan. Pikiran dan emosi manusia menciptakan gelombang energi yang memengaruhi lingkungan mereka, termasuk tubuh mereka sendiri. Relevansi dengan transformasi. Dispenza menjelaskan bahwa dengan memfokuskan pikiran pada masa depan yang diinginkan visualisasi, dan merasakan emosi positif, seseorang menciptakan resonansi energi yang selaras dengan keinginan tersebut. Pikiran adalah medan listrik, sedangkan emosi menciptakan medan magnet. Bersama-sama, mereka memancarkan informasi ke medan energi kuantum, yang dapat menarik pengalaman sesuai frekuensi tersebut. Contoh, jika seseorang merasa bahagia dan bersyukur sambil memvisualisasikan tujuan mereka, mereka memancarkan energi yang menciptakan resonansi dengan tujuan tersebut, mempercepat manifestasinya. Neurofisiologi. Peran otak dalam transformasi. Otak adalah pusat kendali tubuh, dan perubahan pola pikir dapat memengaruhi cara kerja otak. Ketika seseorang belajar sesuatu yang baru atau mengubah cara berpikir, mereka menciptakan koneksi sinaptik baru di otak neuroplastisitas. Dengan berlatih meditasi, seseorang dapat melatih ulang otak mereka untuk menciptakan pola pikir dan kebiasaan baru. Proses neurologis. Saat seseorang membayangkan dan merasakan emosi masa depan yang diinginkan, mereka mengaktifkan area otak seperti korteks prefrontal berkaitan dengan perencanaan dan visi, serta amigdala pusat emosi. Dengan latihan berulang, koneksi saraf baru menjadi lebih kuat, memungkinkan pola pikir yang lebih positif dan terfokus. Manfaat, otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang intens. Dengan demikian, meditasi dapat menciptakan pengalaman neurologis yang sama seperti pengalaman nyata.
Epigenetika. Apa itu epigenetika? Epigenetika adalah studi tentang bagaimana lingkungan dan gaya hidup memengaruhi